Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Yudi Suryagiri, NIM 19101170. Kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester interpersonal skill. Untuk soal yang pertama, setelah mempelajari 7 habit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habit ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apakah itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Serta berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Jawabannya untuk kemenangan pribadi itu adalah keberhasilan untuk menguasai diri sendiri. Contohnya itu adalah yang pertama, menemukan lalu mengembangkan talenta yang kamu miliki. Untuk contoh yang kedua, kamu harus meluangkan waktu untuk diri sendiri untuk memperbarui diri. Contoh yang ketiga, kita harus serius dengan janji pada diri kita sendiri. Untuk pengertian kemenangan publik adalah keberhasilan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Contohnya, yang pertama adalah membuat komitmen sangatlah penting untuk membangun kepercayaan. Sebaliknya, penuhilah janji-janji tersebut. Jika tidak bisa, maka berikan alasannya. Yang kedua, contohnya, jangan takut untuk mengatakan kamu menyesal kepada orang-orang yang mungkin telah kamu singgung. Yang ketiga, contohnya, lakukan kebaikan kecil dengan orang-orang di sekelilingmu. Untuk soal nomor 2, 7 habits adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habit ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang ada bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Contoh sederhana pada masing-masing habit. Untuk kebiasaan habit yang pertama adalah proaktif. Contohnya, kalau kamu bertengkar dengan pacar atau temanmu, jadilah yang pertama untuk meminta maaf. Contoh kebiasaan yang kedua, pola pikir mulai dari akhir. Seperti identifikasi citra negatif yang mungkin diberikan orang lain kepadamu. Renungkanlah beberapa hal yang kamu perbuat untuk mengubah citra tersebut. Kebiasaan yang ketiga, kerjakan dari yang paling penting. Contohnya, ingatlah sesuatu yang telah lama kamu tunda, padahal sangat penting bagimu. Jadwalkanlah untuk melaksanakan minggu ini. Kebiasaan yang keempat, berpikir menang-menang atau win-win. Contohnya, bentuklah sebuah kelompok kecil dan bagikanlah ide-ide terbaikmu dengan yang lain. Kebiasaan yang kelima, memahami dulu sebelum meminta dipahami. Contohnya, ungkapkanlah perasaanmu dengan cara bertanggung jawab. Kebiasaan keenam, sinergi gotong royong. Contohnya, berembuklah bersama teman-temanmu dan temukanlah sesuatu kegiatan yang menyenangkan, baru dan berbeda. Kebiasaan yang ketujuh, asah terus kemampuan Anda pribadi dan bersama-sama. Contohnya, luangkanlah waktu setiap harinya untuk berolahraga, bersosialisasi, berdoa, lakukan hal yang efektif untuk kamu dan di sekitarmu. Untuk soal yang ketiga, menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill yang berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, hal penting apa yang dapat Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa akan datang? Jawabannya, untuk hal penting yang bisa saya dapatkan di masa yang akan datang setelah mempelajari buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, yaitu bagaimana cara kita untuk mengubah pola pikir dalam menentukan pernyataan, kata-kata, menentukan tindakan yang kita ambil ke depannya. Tindakan tersebut nantinya menentukan kebiasaan. Dari kebiasaan tersebut
akan menentukan karakter orang bagaimana ke depannya, di mana karakter tersebut akan menentukan takdir atau nasib kebahagiaan dari orang ke depannya. Untuk soal yang keempat, ceritakanlah tentang Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill selama 1 semester ini. Jawabannya, cara saya untuk merubah kebiasaan setelah mengikuti mata kuliah interpersonal skill ini selama 1 semester yaitu, dalam hal ini saya mengambil contoh kebiasaan ketiga, yaitu dahulukanlah yang utama, di mana kebiasaan ini sangat berguna bagi saya yang sedang kuliah sambil bekerja. Pada awalnya saya sangat susah untuk mengatur skala prioritas antara pekerjaan yang diberikan di perusahaan dengan tugas-tugas yang diberikan dosen kampus. Seringkali beberapa pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan menjadi tertunda karena buruknya manajemen waktu saya, sehingga membuat saya bingung dan stres dalam bekerja dan kuliah. Pada akhirnya, setelah saya mendapatkan mata kuliah interpersonal skill, saya belajar bagaimana cara untuk menentukan prioritas dan mengatur waktu, sehingga yang penting didahulukan bukan ditunda. Mendahulukan yang utama juga merupakan soal belajar mengatasi ketakutan dan bertahan pada saat-saat situasi yang sulit. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.